Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muqtadun wa bi rahmatihi ittahadal muslimun wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mundur kiri nak kai tu. Dah pai kan. Dah nak. Tolong kita geser dikit. Itu baca tu je. Halo. Ini? Tes cek. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa dianugerahkan oleh Allah hati yang istiqomah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah, semoga majlis kita, ta'lim kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu hati kita, diberi hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Semoga kita sehat lahir dan batin, umur kita umur barokah, husnul khatimah. Bagi kita, orang tua kita, anak, keluarga, guru-guru kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shifaan la yughadiru saqama. Keluarga kita semoga jadi keluarga yang barokah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh solehah, rezeki banyak halal dan thayyibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala tipu daya setan, jin dan manusia. Almarhum almarhumah orang tua, keluarga, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa oleh Allah, ditakdirkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membantu pengajian kita, makanan, minuman, tenaga, waktu, pikiran, semuanya semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu Ya kalau dia akan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli ghadim minan ahwani muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa badil
Bismillahirrahmanirrahim. Utsman radhiyallahu an di dalam kitab Nasaihul Ibad ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Kata Utsman radhiyallahu an, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bahwa khawatir terhadap dunia itu adalah membuat hati kita jadi gelap. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan khawatir terhadap akhirat, memikirkan akhirat, akan membuat hati kita bercahaya. Ketika kita khawatir terhadap dunia, dengan kekhawatiran itu kemudian kita melakukan segala upaya tanpa memperhatikan rambu-rambu atau nilai-nilai agama, halal haram tidak dipedulikan, maka gelap hati kita. Dunia ini adalah apa? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini fata morgana. Fata morgana. Kelihatannya seakan-akan ada, tapi sebenarnya enggak ada. Artinya dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat kita. Maka ketika kita selalu saja disibukkan dengan dunia, lupa akhirat, maka berarti ada yang keliru. Dunia ini begitu menggiurkan. Di saat Rasul Muhammad SAW berjalan dengan para sahabat, kemudian melewati bangkai, dan bangkai itu cacat lagi kupingnya, telinganya. Rasul Muhammad SAW kemudian berkata kepada para sahabat, siapa yang mau beli bangkai ini? Para sahabat menjawab, tidak ada. Kalau seandainya aku berikan saja bangkai ini, kata Rasul, juga tidak mau. Para sahabat menjawab, kalaupun bangkai ini kemudian masih hidup, kami pun tidak mau karena cacatnya. Maka Rasul menimpali dunia lebih hina daripada bangkai ini. Jadi barang siapa yang orientasi tujuannya hidupnya adalah semata-mata dunia, sebenarnya dia tidak menyadari apa yang sudah diingatkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dunia ini cak inilah. Dunia aku macam kola. Ada dan tak adanya kita, dunia ini tetap berlangsung. Sebentar kan hidup di dunia ini? 60 ya, 60 itu tidak terasa. Tak terasa. Tahu-tahu lah 60, tahu-tahu lah pensiun. Nah, nunggu apa lagi? Datik, nunggu mati. Nunggu mati. Galnya hidup ini, galnya. Apalagi hidup penuh penderitaan. Hiduplah sawo, mati masuk neraka. Ya Allah. Dunia. Nunggu dunia kok dah selesai.
Tidak selesai-selesai. Ada ko nak tu, ada tu nak ko, ada sijik nak dua, dua nak tiga, tiga nak empat. Ya Allah. Maka kata Rasul, tidak akan pernah selesai sampai mulutmu disempal dengan tanah. Sempal dengan tanah. Artinya sampai dia masuk ke liang lahat, selesai sudah. Dikali satu kali dua, dalam di lubang lagi. Liang apa namanya? Liang lahat. Kalau kita di Linggau kok kebanyakan liang lahat itu di tengah, ada yang di tengah, ada yang di pinggir liang lahat. Liang lahat. Ya Allah, ya. Itu letakkan di dalam liang lahat itu, dibatasi dengan papan. Ada yang miring papan itu. Ya Allah, selesai sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Suka tidak suka, senang tidak senang, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Ingatlah, bukan dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia ini. Makanya bahasanya meninggal dunia. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita terlalu khawatir dengan dunia ini, maka itu akan menggelapkan hati kita, membuat hati kita tidak bercahaya, lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Dunia ini dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, kadang-kadang itulah. Kemarin dengan hari ini sama kadang-kadang. Sama. Pagi bagi yang pegawai berangkat pegawai. Kadang-kadang berangkat pegawai itu tidaklah pegawai kadang-kadang. Ura-ura nonton TV, nonton HP. Balik siang tidur. Petang nonton TV lagi. Malam lah macam tu pula. Habis dia macam tu lah. Nah, tinggal kita bagaimana kita untuk mengambil nilai dari kehidupan di dunia ini. Apa nilainya? Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Apapun kebaikan itu. Apapun kebaikan itu. Kalau ingin tahu dunia, celupkan jari kita di lautan, angkat jari kita dari lautan itu. Dunia itu adalah air yang menempel di jari kita, kemudian jatuh lagi. Tidak lebih dari itu. Ya Allah. Sedangkan akhirat itu bagaikan lautannya. Berarti penting urusan akhirat itu, jangan dianggap remeh. Kita kadang-kadang mendengar bahasa akhirat itu kita sudah alergi. Ai kaget lah tak mikir akhirat, apa kata kaget, yang penting dunia pun tak baca. Kita kaget pasti bertemu dengan akhirat itu. Jadi akhirat itu kaget lebih lama gitu. Hidup di dunia ini loh kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Hidup di dunia ini antara 60 sampai 70, ada hitungannya, tapi di akhirat berapa tahun di situ? Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, nah untuk 60 sampai 70 tahun ini kita mati-matian nyarinya. Bekal 60 sampai 70 ini apa baik gawe laju? Ya Allah, mudi orang laju. Untuk 60 sampai 70. Kenapa tidak kita bersungguh-sungguh untuk akhirat yang kekal itu? Kan cara berpikir kita kadang-kadang terbalik. Maka hadirin saudara-saudaraku, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan tidak terlena dengan dunia ini, karena membuat hati kita gelap, membuat hati kita tidak bercahaya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa ciri-ciri orang yang terjangkit dengan penyakit dunia ini, yang selalu saja mikir dunia? Maka yang pertama ciri-cirinya, dia itu tujuannya itu sesaat, harta, tahta, wanita, dan tidak lebih dari itu. Bagi dia dunia ini ya cuma untuk ini saja. Nyo lupa kalau kaget di dalam kuburan, kaget gelap, lupa nyo dak ingat kalau dalam kubur kaget dewean, dak nyambung dari situ. Yang ada itu dia nyari harta, tahta, wanita. Tiga kopak, ya salam. Pengaruhnya luar biasa. Siapa yang akan ketok? Siapa yang akan ketok? Kadang pak belago dewadi berebut harta. Makanya kalau kita punya harta, punya anak, sebelum mati bagi-bagi kelak. Daripada kita lah mati kage, anak kita belanggo karena harta. Bayangkan kita lah dalam kubur masih disebut nama kita karena keburukan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadirin saudara-saudaraku, orang yang terjangkit penyakit dunia itu diantaranya tujuan hidupnya itu hanyalah berkisar duniawi, harta, tahta, wanita. Allah Akbar. Allah. Kalau dengan harta itu Pak, tidak atik uang yang dengan harta, tahta, jabatan. Siapa yang tidak galak jabatan? Allah. Apa belaju Pak untuk dapat jabatan tahta ini, kekuasaan ini? Ya itulah hidup ikut dunia. Apalagi zaman kini jingoklah kita segala cara. Tapi ingat, kalau kita milih pemimpin berdasarkan jual beli suara, akan jadi bumerang bagi kita sendiri. Keburukannya akan balik ke kita itulah. Jadi mulai kini, sebelum kaget apalah pilkada, pilek apa, pil-pil itu, nah mulai kini lah kita. Aku kalau lah parak-parak nak pilihan-pilihan, aku sensitif ngomong macam ini. Tapi kalau sekarang kita harus senantiasa belajar terus berdemokrasi ini. Ayo kita dewasa, memilih dengan dewasa, tidak terpengaruh dengan bayaran-bayaran. Coba jengok Pak, uang yang kita pilih itu, ada tak mikir rakyat? Bukan mikir kita, Pak, mikir rakyat yang memang benar-benar mikir untuk kepentingan rakyat, kepentingan pribadi yang banyak. Ada tak mereka itu nyampur dengan kita, bareng dengan kita? Tak ada Pak, kalau lah jadi kita narak, kita dah badi. Allah Akbar. Padahal mereka kita yang pilih, kita yang pilih. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi tidak semuanya, masih banyak yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi harta tahta, wanita, siapa yang tak galak? Betino patah bulu alis roman bulu alis hari ini itu selesai. Aduh ya Allah, makoi memang sekarang ini pengaruhnya luar biasa Pak.
Galak kita Pak, tak terkecuali ustaz kiai, urusan yang cak itu ya Allah bayangkanlah dunia kok kalau tak katik betino ala kesepi caca. Tapi kalau ada betino kadang-kadang itulah amigo pula. Tapi itulah dunia, pengaruh dunia. Jadi kalau sudah urusan seperti ini kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah. Orang normal Pak, siapa yang tidak Pak? Kita itulah yang buat kita dosa, kita ni kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang. Ya itulah urusan dengan betino lah. Urusan dengan betino lah. Mandi di rumah, yo di rumah. Di rumah itu dongok itulah, dongok. Ya Allah. Kadang katanya dengan bibi itu. Man keluar, dem. Ya Allah. Dunia lah, dunia. Ada yang ngata ke aitat ngapola. Pas awak tua banyak yang betino belaka. Masih awak bodoh saya tu jarang yang belaka. Nak pas lah tua banyak betino belaka. Oh, dem lama. Dunia kau macam itulah. Macam itulah. Makoi Pak, ada sahabat. Ya. Sahabat ini istrinya cantik. Tiap dia keluar rumah, orang selalu melihat istrinya. Orang selalu nyengok bini, tak nyengok nyok. Akhirnya kata sahabat, "Cah, bahaya omonganku. Tiap keluar rumah nyengok bini." Akhirnya oleh sahabat ini diundang kalau orang-orang yang sering kali memperhatikan istrinya itu diundang ke rumah. Sebelum mereka diundang ke rumah, orang sahabat ini sudah mempersiapkan masakan kue. Kue itu dasarnya sama, bahannya sama. Misalkan tepung dengan telur, dan itulah sama kalau, cuma warnanya dibedakan. Hitam, putih, kuning, hijau, abang, dibuat warna-warni. Setelah diundang ke rumah para sahabat semuanya, kemudian disuguhkanlah kue ini. Silakan makan. Para sahabat tadi ngambil yang kuning, habis penasaran nak puasok yang hijau. Ambil pula yang hijau. Penasaran yang abang, habis yang hijau, ngambil yang abang. Saat kue itu habis. Setelah habis, sahabat ini nanya, "Wahai para sahabatku, apa rasa kue yang kalian makan?" Kata para sahabatnya, "Sama saja rasanya." Apa kata sahabat ini tadi? Kira-kira macam itulah apa yang kalian lihat, yang penasaran itu. Semua perempuan itu pada dasarnya sama. Cuma kita baik penasaran. Ya boyo. Ya boyo. Ada yang pengalaman tak? Lebih dari satu, ada yang pengalaman? Dah ketek. Nah, macam kue inilah. Kita cuma penasaran baik. Pada dasarnya sama. Dan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah dengan kebaikan. Amin. Ya Rabbal alamin. Inilah dunia. Yang pertama adalah ciri orang yang terjangkit dengan penyakit dunia itu kepentingannya sesaat, berkisar dengan duniawi, harta, wanita. Itu saja. Yang kedua, cirinya adalah orang yang terjangkit penyakit dunia itu dia seringkali lalai untuk ibadah kepada Allah. Lalai ya. Ayah kita sembahyang masih muda, malah tua baru masuk masjid. Mangi muda kok IDM, nikmat-nikmat lah dunia kok kapan lagi? Oh jangan, kaget kita hidup dah sampai tua. Iman sampai tua, man mati masih muda. Nauzubillah min dzalik.
Maka tidak ada waktu untuk kita lalai, mengundur-mundur waktu. Kapan lagi? Sudah mulai sekarang. Kagak nunggu pensiun. Kapan? Iya men sampai pensiun. Kadang-kadang sampai pensiun pun tuh masih tidak sempat. Masih aktif, masih jadi pegawai, sibuk jadi pegawai. Ya, berangkat pagi balik malam. Berangkat anak lagi tidur, balik anak lah tidur lagi. Nalak dunia. Kadang laki bini pegawai kalau. Laki bini pegawai kalau. Pagi-pagi itu repotnya bukan main. Bini mempersiapkan diri, laki mempersiapkan diri, anak cacam tak kicir-kicir. Mani kadang tak bersih anaknya, dem nak siram di badan kau, selesai. Kadang lakinya tak sempat mandi, nak sarapan tak sempat lagi, sarapan masing-masing di luar. Anak ni tadi ada yang masih kecil, cepat lantar anak itu ke neneknya, dititipnya ke neneknya, cacam, nalak dunia. Balik anaknya nunggu papa mamanya, tak pernah ketemu, jarang ketemu. Balik ke rumah papa mamanya, tak main dengan anaknya, main dengan HP-nya. Wah, zaman kini Pak, Allah alam bisawab, itulah yang terjadi. Itulah aku ngomong. Orang kini itu Pak, aku dengar cerita ya, ada kawan yang pernah bekerja di rumah sakit jiwa. Ketika bekerja di rumah sakit jiwa, ternyata orang yang di rumah sakit jiwa itu bisa lebih tertib dari orang yang normal ini. Di rumah sakit jiwa itu kalau seandainya ada bel makan, ada lonceng makan, tang-tang berkumpul, berbaris, tertib. Tak ngerti yang saling mendahului itu. Tertib dia, antri, ngambil makan itu. Kita ada kita antri cak itu kalau hajatan. Hati kadang injak kaki Pak, injak kaki, oh payo mang sama-sama lapar gitu. Oh idem, aku berapa kali lah nak kena sikut, status aja camut, kena sikut, perut lah lapar lah kena sikut. Untuk selanjutnya meja pertama, barisan depan. Manu nganing saya dikata barisan depan selaka. Pokoknya laju bersemuran. Kadang orang dan acara tunjul badala kursi yang pangak meja makan. Ya Allah. Tang makan sat ke meja makan kalau. Allahu Akbar. Kadang ngambil piring lupa nasi. Lah sampai ujung lah mana nasi? Ya Allah. Oh manusia ya Allah. Man lupa sendok tu biasa. Tanglah duduk di kursi, natik sendok. Allah. Karena itu tadi kita, ya Allah, urusan itu kita tu, masya Allah. Masya Allah. Jadi hadirin saudara-saudaraku, nah di rumah sakit jiwa kata teman ni tadi, ya Allah alam bisawab, orang lebih tertib. Tang bel lonceng itu baris dia, tertib dia, urutan dia. Tapi itulah di rumah sakit jiwa itu kata kawan ni tadi, kalau dia sedang santai ngumpul itu ngobrol dia, ngobrol, nah ngomong dia. Tapi dia tidak ngobrol dengan kawan sebelah, ngomong dewe. Ngobrol deh. Bukan ngomong dengan orang sebelah duduk dengan dia, tidak. Dia ngomong dewe. Ngomong dewe. Di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Nah kini gawe yang macam itu dipraktek oleh kita di luar ini. Coba lah jengok kondisi kita. Yang ada di rumah sakit jiwa selama ini, yang dia duduk bersama, ngobrol masing-masing, tapi tidak ngobrol dengan orang sebelahnya, itu dipraktekkan dengan kehidupan kita yang normal ini. Duduklah bersama-sama kita tu bersumpah kalau ngobrol.
Inyo tahu ngekek-ngekek, ngakak-ngakak, tapi tahu surangan. Megang HP. Uang sebelah aku mulai datang. Oh ya pun awa. Inilah kondisi kita. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, lalai kita dengan hiruk pikuk duniawi ini, akhirnya kita lalai. Salat kadang-kadang kita anggap remeh. Jangankan nak ke masjid, dia salat di rumah beda. Banyak nih orang kini macam tu Pak. Dia anggap biasa. Dak salat itu loh dianggap biasa. Mululah ceramah, pengajian, dengarnya tuh dengar, tapi dia anggap biasa, Pak. Anggap biasa, Pak. Sudahlah, urusan itu urusan kakek. Nauzubillah, ya Allah. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, yang ketiga, orang yang terjangkit penyakit dunia itu biasanya dia sanggup mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Sanggup dia, walaupun dia misalkan mengorbankan agamanya demi untuk mendapatkan materi, itu sanggup dia. Dikumpulkan misalkan, atau dia milu kegiatan itu bukan kegiatan agamanya, dia sanggup. Yang penting dia dapat duit, dapat materi, apa yang diberikan oleh orang lain itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Inilah Pak kondisi kita sekarang. Aku kemarin tuh dikirim video, Wallahu a'lam bishawab. Apa benar apa tidak, hanya Allah yang tahu. Ada perayaan Natal, kemudian di situ ada sholawatan. Padahal judulnya perayaan Natal loh Pak. Sholawatan. Des dunia ada keruan. Allah a'lam bishawab. Jadi hadirin saudara-saudara, itu alasannya toleransi. Toleransi. Maka hadirin saudara-saudaraku, toleransi dalam hal akidah kita harus jelas, harus tegas, bahwa kita tidak bisa dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam kebersamaan sebagai manusia, sebagai masyarakat, ya monggo. Tapi dalam hal akidah, jangan. Tapi dunia sekarang kita nggak ngerti orang yang awam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, orang yang terjangkit penyakit dunia itu dia seringkali suka bermewah-mewah, bermegah-megahan, bangga dengan dunia, kurang bersyukur. Dia bangga Pak, bangga. Jadi menampilkan duniawi di depan orang itu dia bangga dengan apa yang dia dapatkan berupa dunia ini. Kemertep, gelang bibi itu, jangan, alangkah gede-gede bi, cak inilah, ngapo tak dipakai, mumpung ada. Iya, salam. Padahal tak beli sayur, bibi itu ke pasar, gelangnya kemertep, cincin, tak kasih lagi tempat. Kalung di lehernya, woi. Nak noleh sulit. Aduh. Ya Allah. Allahu Akbar. Kalau nak jengok macam itu Pak, jengoklah waktu kita undangan. Cacam. Bajunya luar biasa. Ini terutama ibu-ibu. Bajunya cacam kemerlip, waduh, bercahaya, berkemilau, bagaikan bintang di langit. Kalungnya set, lanak sampai ke kaki.
bulu mato betepel, alis, oh ya Allah, cam, Allahu Akbar. Cincin, gelang, pakai kalau tu, oi berat badannya, badanlah berat ditambah berat pula. Ya Allah, sendal semeter jak tanah tam berjalan benar ledak keruan gi balik rumah bekak kaki bibi tu karena kesel. Oh ya Allah. Tapi coba sampai ke rumah, pernah tak di rumahnya makai macam itu? Makai baju pade, makai parfum, bulu alis anyot, bulu mato berat. Pernah tak ni depan laki macam itu? Aduh, daster sijik tu lah, berbulan-bulan tak bersabun pula. Macam liwat, wacam mamu bibi tu tercium. Berapa meter lah tercium, wah bibi kau liwat kau. Ya Allah, mamu sebagai mamu dicampur mamu apitson, presker minyak angin. Ya Allah, memang itulah pak dunia ni. Memang kadang-kadang yang macam itu kita sibuk pencitraan, sibuk bangga-bangga di depan orang, tapi nilai kita lupa nilai yang sebenarnya. Coba ibu-ibu yang cak tadi itu, dia di rumah, dia benar-benar juga di depan lakinya. Kamu tu, di rumahnya selalu merawat diri, bersih. Laki cacam kalau nyengok bini ya salam. Lakinya sampai tak percaya bini aku ni anak apa hidup. Wah ya Allah, lakinya pun tak percaya kalau nyengok bini tu. Wah, jadi lakinya tu betah di rumah. Senang, bangga, tapi kebanggaan dalam hal kebaikan. Ini berbangga-bangga di depan orang, dosa. Akhirnya apa? Fitnah, semua mata memandang. Fitnah dari pandangan mata itu, ya Allah, berbahaya. Dia bangga di depan laki orang, dia bergaya. Wah, di depan laki orang centil bukan main. Di depan laki dewe tek olah. Di depan laki dewe dia kadang-kadang buat laki pening pala. Di depan orang dia menghibur orang. Oh ya Allah, pakam ni ya di depan orang. Oman artis papan apa? Papan sepane. Allah Akbar. Alhamdulillah min dzalik. Di depan laki dewek mening pala. Orang yang paling penting hiburlah laki dewek. Biar kalau balik ke rumah tu damai. Ini dah di rumah mening pala, di luar dia selalu pencitraan. Kalau nyomosting di media sosial, weh ceria. Waduh, kalau selfie itu ya salam, lidah terjolor. Aduh, hidung diberot-berot. Iya, tapi kalau di rumah beda. Di medsos ngecak keyonian, ceria belaga, tang balik rumah hilang kalau belaga hilang, ceria hilang, yang ada stres. Itulah orang zaman sekarang. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, dia terjangkit penyakit dunia. Kita ni dunia ini memang mau tak mau kita lihat kondisi sekarang beda dengan dulu. Tapi tidak harus kita ikuti semuanya. Ini loh zaman sekarang. Aku dah habis pikir, Pak, kadang ibu-ibu lah tua-tua, Pak. Lah tua-tua main TikTok. Yes.
Lah tua-tua main TikTok, bayangkan. Tahu TikTok? Tahu TikTok? Nah, kan tidak tahu. Bayangkan, kalah bapak dengan ibu. Ibu-ibu itu loh, walaupun lah tua, umur lah 50 pocok, masih main TikTok. Nah, kadang-kadang di depan kameranya, di depan HP. Iya, TikTok dimainin. Tanyalah ibu-ibu yang main TikTok, pernah adanya selawatan? Kadang-kadang tidak pernah. Yang lebih kita khawatir lagi Pak, melihatnya itu kadang-kadang yang cak itu dia bawa simbol-simbol Islam. Ibu-ibu yang cak itu kadang dia pakai jilbab, berjoget dia. Allah Akbar. Jangankan di medsos Pak, di dunia nyata. Jingok kalau waktu hari memasak, kayak memasak. Kalau hajatan Minggu, memasak Sabtu. Jingok hari memasak, ibu-ibu. Wah, cacam. Ada yang naik pocok salon, Pak. Nah, naik pocok salon. Iya. Ibu itu awas, baru ada salon. Naik pocok salon, naik pocok apa, pakai anu belit-belit di tiang tu. Wah. Woi, pakam nih ibu itu cacam. Masih ada udah ibu masih hidup apa udah kayak gini. Itulah kondisi kita. Jadi kita ini kadang-kadang dunia ini luar biasa. Kalau kita sudah terlena dengan itu, auzubillah ya Allah. Dem lah malah tua itu dem. Jangankan yang tua, yang muda berbuat baik, apalagi kita lah tua. Dem sudah kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, didik anak cucu dengan baik, itulah yang seharusnya. Kalau disuruh wong nyanyi di hajatan, ya nyanyi yang pade, tidak usah harus naik salon. Oh ya Allah, naik salon Pak, badan berat dulu itu, naik salon. Bayangkan kalau salon roboh, mati bu itu, laju jadi gawe. Nauzubillah ini. Ini loh manuman banyak yang bersyukur, anaknya mungkin bersyukur, alhamdulillah umat ada betul salon. Joget gi. Nauzubillah ini. Zaman kini itu lah Pak, terbalik. Aku lah seringnya ngomong, kalau bilek itu Pak, cucu ngepacak berjoget, nenek gemerah. Aku ingatnya orang lama itu macam tu, wah cucu kalau tampil perpisahan di sekolahnya, anaknya menari, neneknya senang, alhamdulillah, cucu pula baca nari, lah baca berjoget. Nah zaman kini loh terbalik, cucu tepuk tangan, wah ini nang berjoget. Oh ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah dunia. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dengan pengaruh dunia yang luar biasa ini, kemudian kita tidak terlena olehnya, kita selalu saja disadarkan dan diberi hidayah oleh Allah bahwa dunia ini bukan tujuan, dunia ini adalah sarana kita untuk berbuat baik, sarana kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang selalu khawatir dengan dunia, hatinya akan gelap. Dan barang siapa yang khawatir dengan akhirat, kemudian dia berbuat baik untuk itu, maka hatinya akan diberi cahaya nur ilahi rabbi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an
amalan salihan wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, aku lupa tadi Haji Zawawi mau nanya tadi itu. Waktu kita minggu depan. Oh, minggu depan enggak apa-apa ya. Ingatkan aku lagi. Jadi beliau ada yang perlu di-sharingkan untuk kita diskusikan. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita sehat lahir dan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.